Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahzan minha ma'aha wa mar'aha. Darinya bumi dia mengeluarkan air dan menyediakan tempat penggembalaan. Setelah Allah mengatakan Allah menghamparkan bumi, lalu Allah kemudian mengatakan bahwa dia mengeluarkan air dari dalam bumi itu dan menyediakan tempat pengembalaan. Banyak yang mengira bahwa air, sebelum ada ilmu pengetahuan ya, sebelum kita tahu bahwa air hujan itu berasal dari hasil penguapan air laut yang kemudian turun. Jadi seolah-olah sebelum kita mengetahui bahwa air itu benar-benar datangnya dari atas, lalu kemudian Allah mengatakan bahwa Allah mengeluarkan air itu ternyata dari dalam bumi, dan bumi itu tempat yang sangat luas sehingga engkau bisa mengembalakan hewan ternakmu, bisa mengembalakan berbagai macam binatang-binatang yang akan menjadi santapan-santapan, yang akan menjadi penghias-penghias meja makanmu dikala engkau ingin makan. Setelah Allah bersumpah atas nama malaikat, lalu kemudian dia mengatakan bahwa malaikatnya itu dengan cepat dan mudah mengambil nyawa manusia. Dan dia mengatakan lagi bahwa Fir'aun adalah salah satu contoh bagaimana malaikat maut itu terjadi dialog antara di malaikat maut dengan Fir'aun yang masih tetap kekeh untuk tidak mempercayai Tuhannya Musa. Sehingga Allah bersumpah, barang siapa manusia yang ketika sakratul maut bertobat dan mengucapkan syahadat, ku ampuni dosanya, agar menjadi peringatan tuh pada Fir'aun, misali dia kelak nanti kenapa dia tidak bertobat ketika malaikat mau menampakkan diri. Lalu kemudian Allah menerangkan apa yang diciptakan engkau wahai Fir'aun, gedung-gedung itu, piramida-piramida itu, sphinx-sphinx itu, obelis-obelis itu, apakah penciptaan langit ini yang aku dirikan, yang aku sempurnakan? Kalau aku tidak sempurnakan itu, jangan engkau bisa mengaku dirimu Tuhan. Untuk hidup aja kau tidak akan mungkin, karena batu-batu langit itu akan jatuh ke bumi menimpa kepalamu. Itu aku lapisi seperti cakang dalam telur. Setelah yang tinggi-tinggi, lalu Allah menceritakan lagi hal-hal yang ke bawahnya. Lalu itu bumi aku yang hamparkan, dan dari dalam bumi itu aku keluarkan air, agar gembala-gembala hewan-hewan ternakmu itu tidak kehausan. Apalagi ini Al-Quran turun di padang pasir, di mana hewan yang paling menjadi alat transportasi utama adalah unta. Coba bayangkan kalau unta tidak ada air, kasihan sekali. Bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, kasihan juga manusia kalau Allah tidak ada air itu, dengan segala kecanggihan sistemnya. Ya, katakan itu kepada Fir'aun Musa, jangan melampaui batas. Tunjukkan Fir'aun kepada jalanmu yang menyembah aku, agar dia takut. Tapi tidak ada takut-takutnya emang. Kalau udah sombong manusia memang susah. Hanya kematian yang akan meruntuhkan kesombongannya, akan menghancur leburkan kesombongannya. Itu udah mainan iblis itu kalau udah ada sombong dalam diri manusia. Mau dia sepaham apapun Al-Quran, mau dia tidak paham apapun Al-Quran, itu mainan iblis. Karena dosa yang sangat menjadi
Mercusuar pertama manusia. Mercusuar pertama manusia dan kaum jin adalah kesombongan. Mengapa Allah perlu mengatakan bahwa darinya bumi itu dia mengeluarkan air? Karena saya yakin betul pada saat itu sedikit sekali yang paham bagaimana itu terjadi prosesnya air hujan. Disangka air turun dari langit, ya udah dari atas. Tidak paham itu artinya penyubliman, penguapan, dan lain-lain sebagainya di dalam bidang fisika. Padahal air yang dari atas langit itu berasal dari bumi, dari air laut. Air laut itu dari sungai, sungai itu dari danau-danau, dari mata air pegunungan yang terus turun. Agar danau-danau itu tidak kering, agar sungai-sungai itu tidak kering, agar sumur-sumur tidak kering, maka perlu diturunkannya air hujan, sehingga matahari yang panas itu mampu menguapkan air laut yang luar biasa luas. Jangan dikira bumi itu paling luas daratannya, justru laut itu yang paling luas. Bumi paling hanya 30-40% itu paling banyak. Selebihnya adalah air laut. Kita dikelilingi air sebenarnya. Bahkan sampai ada teori bahwa manusia itu berasal dari ganggang yang bersel satu. Mereka percaya bahwa tidak ada makhluk hidup dulu, yang ada hanya binatang-binatang laut, lalu bermetamorfosis jutaan miliaran tahun sehingga jadi manusia. Sampai ada yang berteori seperti itu. Apa yang Allah katakan meski terkesan remeh temeh, tidak penting, sungguh sangat penting sebenarnya. Apalagi mereka yang sangat menggilai ilmu pengetahuan, apalagi mereka yang sangat menggilai kebenaran dan keadilan, jalan yang lurus. Bukan semata-mata Allah mengatakan dia mengeluarkan air dari dalam bumi sehingga hewan-hewan ternakmu itu bisa kau gembalakan di hamparan bumi yang Allah hamparkan itu untukmu. Bukan hanya sekedar seperti itu. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah untuk mereka yang berpikir. Ahli filsafat dari Eropa mengatakan, aku ada karena aku berpikir. Dan Al-Quran mengatakan sesungguhnya ayat-ayat Allah itu untuk manusia-manusia yang berpikir. Itu dikatakan, Al-Quran sudah mengatakan lebih dulu, ribuan tahun sebelum ilmuwan itu mengatakan aku ada karena aku berpikir. Maka tidak mungkin mereka yang mencintai Al-Quran, mereka yang menyucikan Al-Quran, yang mengidolai Al-Quran itu bodoh. Tidak mungkin. Kalau sampai terjadi seperti itu, ya sudah, artinya bisikan lanatullah yang menang. Kenapa manusia pertama itu harus paling cerdas? Adam alaihissalam yang menjadi dosen pertama alam semesta, dosen pertama di surga, agar kalau keturunannya itu tidak, kalau bodoh itu tidak terlalu bodoh-bodoh amat. Dan ketika kejahilannya sudah sampai ke puncak, Allah tancapkan dengan Al-Quran. Allah tancapkan pengetahuan kepada Muhammad, sejarah dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dibuka kegaiban pada ruh Muhammad, kepada hatinya, kepada akalnya, kepada hawa nafsunya. Kita kalau sekilas ya nggak ada gunanya ini Al-Quran, ngapain? Darinya bumi dia makan air terus dan menyediakan tempat pengembalan, sudah cukup. Padahal kalau diproses ujung titik pangkalnya akan tercipta itu berbagai macam ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga terjadi sekarang kita baru tahu itu air hujan hasil dari mana. Bumi yang hamparan luas itu untuk mengembalakan ternak itu, yang sayangnya ya sudahlah, umat Islam hanya jadi pengikut saja.
teknologi mereka yang kuasai. Alhamdulillahirabbil alamin.